Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Manajer Inovasi dan Kekayaan Intelektual Bapak Rahmat Nofrianda STMkom. Selamat datang Bapak. Yang kami hormati Manajer Marketing Bina Dharma Ibu Rasmila Mkom. Selamat datang Ibu. Dan para pengunjung sekalian, kami sangat berterima kasih atas kehadiran para hadirin di acara yang sangat informatif ini dalam talk show digital dalam penentuan ide bisnis dan perizinan usaha, usaha wirausaha muda. Seperti yang kita ketahui, ini teknologi telah merubah lanskap bisnis itu secara signifikan. Nah, melalui diskusi malam ini, kita akan mendalami pandangan dari para wirausaha muda kita kali ini. Kita akan menjelajahi bagaimana digitalisasi itu dapat mengilhami dan memandu para wirausaha muda dalam mengeksplor ide bisnis kreatif dan memahami bagaimana proses perizinan usaha yang ada saat ini. Nah, acara talk show kita pada hari ini itu akan diisi oleh dua narasumber hebat kita. Yang pertama itu ada Nelly Aprianti, seorang inovator yang menciptakan bisnis cas barkuy. Selamat datang kepada saudara Nelly Aprianti. Dan yang kedua itu kita ada narasumber kita yang menciptakan kerupuk Pukan Deva. Kita sambut itu adalah Dini Febrianti. Baik, talk show ini akan dipandu langsung oleh saudara kita Fauzan Aziman selaku moderator talk show pada malam ini. Baiklah, langsung saja kepada saudara Fauzan Aziman kami undang untuk naik ke atas panggung. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita duduk baik. Oke. Iya. Jadi santai-santai, ngobrol-ngobrol santai dengan kawan-kawan di sini. Mungkin kawan-kawan yang tenan masih buka, boleh merapat ke acara kita pada hari ini, talk show kita hari ini, perihal tentang digital dalam penentuan ide bisnis dan perizinan usaha, usaha wirausaha muda. Karena memang jujur, Din, ini sangat-sangat informatif. Karena memang narasumber kita pada hari ini itu prestasinya sangat-sangat luar biasa. Wah, sudah gila, pastinya. Keren. Iya, keren kan? Itu. Oke, mungkin kita bakal bahas-bahas sedikit perihal tentang biodata diri dari teman-teman kita. Yang pertama tadi narasumber itu ada Dini Aprianti. Nelly Aprianti, salah? Maaf. Nelly Aprianti, kelahiran Palembang 7 Januari 2002, mahasiswa aktif Universitas Bina Dharma dari program studi Teknik Komputer 2020. Boleh tepuk tangan dong. Oh, ya Allah, dah saroy dah penonton bayaran ini. Prestasi yang diraih itu ada juara 2 Business Plan Award kategori Industri Teknologi Informasi 2022, Cas Barkuy. Silver Medal E-Action 2023, Cas Barkuy. The Best Paper, The Six Indonesian Conference and Call Paper Pengabdian kepada Masyarakat di Institut Teknologi dan Bisnis Widya Agama Lumajang. Harapan 3 Inovator Sumsel. Juara 1 riset dan inovasi terbaik kategori mahasiswa Universitas Bina Dharma. Boleh tepuk tangan dong untuk Nelly. Pengalaman organisasi itu Himpunan Mahasiswa Vokasi Bina Dharma dan sekarang menjabat bendahara di Innovator Center. Beliau adalah CEO, Chief Executive Officer dari Cas Barkuy.
Oke, nanti mungkin kita bakal tanya-tanya lebih dalam perihal tentang Cas Barkuy ini apa sih? Kok banyak sekali ya prestasinya gitu. Oke. Selanjutnya kita punya narasumber yang kedua, Dini Febrianti, tempat tanggal lahir Suban Jeriji, Muara Enim, 2 November 2002. Kok sama 2? Beliau dari program studi manajemen Universitas Bina Dharma, Fakultas Sosial Humaniora. Pengalaman atau prestasi juara 1 kategori kuliner 1 ST Palembang Business Plan Award. Nominasi inovasi mahasiswa terbaik Riset Inovasi Expo Universitas Bina Dharma. Innovator Center sebagai komisaris bidang administratif dan perizinan. Beliau juga salah satu anggota Perhimpunan Mahasiswa Wirausaha Indonesia sebagai ketua bidang koperasi dan UKM. Nah, mungkin nanti bakal kita bahas-bahas juga tentang UKM karena memang hari ini kita bahas-bahas tentang UKM sih, Din. Beliau juga CEO dari Pukandepa dan alumni dari program UMKM Merdeka Band 1 Sumatera Selatan. Boleh dong tepuk tangannya? Tangan dong. Nah, mungkin nanti kita bakal kulik lebih dalam perihal tentang UMKM Merdeka gitu. Nah, boleh langsung aja kita panggil ya Kak ke atas panggung. Baiklah, kami mengundang 2 narasumber kita ya. Yang pertama yaitu adalah Nelly Aprianti dan Dini Febrianti untuk naik ke atas panggung. Oke, sebelum kita masuk ke talk show, Din, kita bakal promosi dulu. Bahas-bahas tentang Universitas Bina Dharma. Karena memang talk show hari ini itu mahasiswa-mahasiswa, narasumbernya adalah mahasiswa-mahasiswa dari Universitas Bina Dharma. Keren banget. Boleh tepuk tangannya lagi dong? Boleh dong. Oke. Jadi kita mungkin bahas-bahas tentang Universitas Bina Dharma dulu. Bahwasanya Universitas Bina Dharma adalah salah satu perguruan tinggi swasta terbaik di Sumatera Selatan dengan fasilitas penunjang yang sangat-sangat luar biasa seperti kita ketahui, dan beberapa mempunyai unit kegiatan mahasiswa yang sangat informatif karena beliau ini 2 narasumber ini dari Innovator Center gitu. Jadi perhimpunan atau perkumpulan dari mahasiswa-mahasiswa yang ingin berinovasi. Nah, di Bina Dharma ada apa sih ya, Sin? Ada strata 1, ada vokasi D3, D4, kemudian ada pasca sarjana S2, dan kita juga baru-baru ini ada jalur RPL. Iya, Bu ya? Benar banget. Jalur RPL. Jadi pengalaman masa lampau itu bisa diakuisisi menjadi MK. Itu keren sekali. Keren banget. Oke, mungkin langsung masuk aja kali ya. Kita kenalan lebih dalam dengan narasumber kita hari ini. Boleh Nelly, boleh kenalan terlebih dahulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelia Prianti. Saya merupakan CEO dari Cas Barkuy. Oke. Boleh dilempar dulu ke Dini. Boleh perkenalan dulu Dini. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Dini Febrianti, program studi manajemen dari Universitas Bina Dharma. Saya sebagai CEO Pukandeva. Oke. Nah, mungkin langsung aja dari Dini kita bahas-bahas tentang Pukandeva terlebih dahulu. Sebenarnya Pukandeva itu apa sih nih? Di sini kan tertulis CEO Pukandeva. Oh, gila, keren. Keren ya. Ya, jadi Pukandeva itu apa? Inovasi kah atau UMKM kah atau bagaimana? Boleh dijelaskan? Baik Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini Dini sedikit bercerita bahwasanya Pukandeva ini merupakan suatu inovasi kerupuk ikan kekinian. Nah, di sini kerupuk ikan ini nih kita bentuk variasi, yaitu ada 2 varian original dan bantet pedas. Nah, ada juga varian mentah, tapi varian mentahnya tidak ada di atas. Oke, ini produknya ya? Iya Kak, ini produknya, bantet pedas dan
original. Nah, jadi Pukan Deva ini salah satu inovasi snack kekinian tadi, diinovasikan dalam bentuk, rasa, sehingga teman-teman itu di zaman sekarang kan mulai berkembang tuh. Oke. Jadi seperti kuliner semakin meningkat, jadi inovasi itu muncul, Kak. Oke, oke. Jadi terbentuklah Pukan Deva. Pukan Deva, Oke, iya. jadi inovasi dari Pukan Deva ini dari segi rasa dan bentuk ya? Iya, Kak. Oke, dari Travel size. ikan. Oke, keren. Nah, mungkin kita kembali ke Nelly dulu. Oke, mungkin pertanyaan sama Nel. Jadi pertanyaannya bakal sama dengan Dini. Di sini kan tertulis nih, CEO dari Cas Barkuy. Dari nama aja keren tuh, Cas Barkuy. Ada kepanjangannya? Ada dong Kak, Ah, kepanjangan oke. itu adalah Kecas Bareng Kuy. Oke, Cas Bareng Kuy. Boleh, sangat-sangat kekinian ya. Karena memang jujur, kalau bahas-bahas tentang UMKM, inovasi, atau startup, di zaman sekarang itu nama itu adalah brand. Brand itu sangat penting. Jadi kalau nama itu unik, otomatis brand kita itu ikut ngangkat. Nah, mungkin teman-teman yang ada di sini juga tenan-tenan di sini memikirkan hal yang sama gitu. Jadi brandnya itu memang betul-betul dipikirkan, membuat nama, logo dan lain sebagainya untuk pengangkatan brand itu sendiri. Nah, Nel, apa sih Cas Bareng Kuy itu apa gitu? Mau tahu banget atau mau tahu banget nih Kak? Banget dong, masa banget aja, coba. Jadi Cas Bareng itu sendiri merupakan suatu produk pengisian daya yang memanfaatkan limbah elektronik sebagai bahan baku utama dalam proses pembuatannya nih Kak. Oke, jadi pemanfaatan limbah. Iya. Oke, nah jadi ini kalian yang benar-benar pure buat atau kalian ngupah dengan orang lain nih? Enggak dong Kak, pastinya kita tuh bener-bener buat sendiri, Oke. dirakit sendiri. Datang nggak sih orang yang betul-betul buatnya? CTO-nya ada di sini Kak, CTO-nya lagi ada? ada di sana Kak. Oke, boleh dong tepuk tangan untuk CTO-nya. Jadi memang betul-betul keren dari inovasi-inovasi teman-teman dari mahasiswa Universitas Bina Dharma ini buat kerupuk ikan yang inovatif, kemudian casan. Ini casannya ada 2 nih. Nih keren Oke. nih Kak. Ini gaci. Itu namanya powerbank Navilera. Oke. Apa ini? Powerbank Navilera ini apa? Powerbank Navilera itu adalah powerbank yang memanfaatkan limbah baterai lithium untuk dijadikan sebuah powerbank dalam bentuk gantungan kunci. Ini cocok loh Oke. Kak, kalau jadiin souvenir gitu. Udah pernah ada yang berhasil
UMKM ya, karena Iya, memang benar. kakak jujur salah satu orang yang antusias juga dengan UMKM, jujur, karena memang kakak pun belajar tentang finance itu, gitu. Nah, jadi kalian itu sekarang membantu pembukuan untuk UMKM. Nah, lalu apalagi sih yang kalian lakuin di UMKM Merdeka ini? Banyak Kak, Banyak. banyak sekali yang kami pelajari dari pembekalan, mulai dari digital marketing, foto katalog. Nah, foto katalog itu ternyata kita harus mengetahui backgroundnya Kak. Oke. Jadi background itu berpengaruh terhadap editing dan foto. Oke. Nah, sudah kemudian setelah fotografer, digital marketingnya juga, terus cara promosinya gimana. Nah, jadi Dini kan itu mendampingi UMKM Pempek Mama Ifet. Mana mana Ini nih? ada beliau. Oke, boleh dong tepuk tangan untuk Pempek Mama? Pempek Mama Ifet Kak. Pempek Mama Ifet, boleh dong tepuk tangannya dong. Oke. Jadi Dini itu membuat suatu program kerja selama 4 bulan tuh. Jadi 1 bulan tuh ada pencapaian 25% Kak dari target yang kami capai. Jadi jadi awalnya itu kayak penguatan program kerja. Setelah penguatan program kerja dilanjutin dengan implementasi pendownloadan aplikasi apa saja sih yang bersangkut paut dengan sosial media, digital marketing tadi, Oke. seperti WhatsApp Business. Oke. Nah, WhatsApp Business ini Kak, kalau kita telusuri untuk sekarang Oke. sudah ada fitur untuk keranjang. Oke, nah, Nah, ada yang tahu nggak sih di sini WhatsApp punya fitur keranjang? WhatsApp Business ya Kak? WhatsApp Business ya? Berarti di WhatsApp Business itu udah ada fitur keranjangnya? Iya, sudah ada Kak. Oke, menarik nih. Jadi orang nggak perlu lagi buka-buka e-commerce, tapi langsung di WhatsApp udah bisa masuk ke keranjang gitu. Iya Kak, dan Oke. situ juga kan sudah ada keterangan di bagian katalog tuh. Itu bisa kita lihat deskripsi produk-produk apa yang pelanggan atau konsumen cari. Oke. Jadi dari situ kan kita bisa lihat program perkembangan kayak pemesanan ataupun pembelian dari konsumen tadi itu bisa kita lihat. Dan alhamdulillahnya setelah kami dampingi ada mengalami peningkatan dari hal Oke. digital marketing. Berarti dari program UMKM Merdeka Band 1 itu kemarin langsung kalian implementasikan, setelah kalian pelajari langsung kalian implementasikan ke UMKM yang kalian Iya, dampingi, benar. dan itu mempunyai peningkatan. Iya benar Kak. Oke, keren sekali untuk Dini. Boleh dong tepuk tangan lagi untuk Dini. Oke, mungkin kakak lari ke Nelly lagi nih, perihal tentang cas barkuy. Oke, nah Nel, tadi kan kita udah bahas-bahas tentang cas barkuy, kemudian gimana sih Nelly bisa buat cas barkuy ini gitu. Nah, yang mau kakak tanyain adalah awal mula kalian bangun itu tahun berapa? Awal mula bangun itu tahun 2022. 2022. Ya. Nah, apa sih perkembangan dari cas barkuy ini dari awal hingga saat ini? Gitu. Untuk perkembangan sendiri itu pertama kali produk dari Cas Barkuy itu berupa charger station dari DVD player berkas. Oke. Kemudian kami melanjutkan dengan membuat power bank dari baterai lithium, Oke. di mana namun bentuknya itu masih dalam bentuk besar. Kemudian dilanjutkan dengan power bank Navilera yang berukuran lebih kecil. Oke, yang ini ya? Ya, yang itu. Oke. Dan yang terakhir yaitu perkembangan power bank wireless dengan menggunakan teknologi wireless, di mana untuk power bank wireless ini ada namanya loh Kak, Apa nih? Sunsville WeBank. Oke, Sambil WeBank. Nah, ini sebenarnya kalian cuman pakai sendiri atau kalian jual juga nih Nel? Yang pastinya kami juga pakai sendiri, dan karena menurut kami ini cocok untuk dijual, kami juga menjual produk ini. Oke, keren sekali. Nah, jadi mereka ini bukan cuman sekedar membuat inovasi-inovasi untuk digunakan sendiri, tapi bisa bermanfaat atau berdampak bagi masyarakat secara luas. Contohnya membantu untuk pengisian daya dari smartphone dari teman-teman yang ada di sini. Nah, Nel,
tadi kan kakak nih kayaknya pengen beli nih setelah bahas-bahas tentang ini. Bisa beli di mana sih, atau langsung ke stand, kemudian apakah bisa langsung ke universitas atau ada di online shop gitu? Nah, kalau untuk teman-teman yang mau beli produk kami itu bisa melalui Instagram @chessbarkur_ atau mungkin bisa langsung tuh ke stand Bina Dharma yang ada di sebelah kanan sana. Oke, kita ada produknya? Ada, produknya ada. Oke, berarti kita bisa beli langsung hari ini juga? Bisa. Oke. Gak mau keren. nanya harganya nih Kak? Oke, nah harganya sendiri, kan ini kan kecil nih. Ya. Karena kan tadi kan kita bahas-bahas tentang gantungan kunci ya. Nah ini berapa sih harganya? Kalau untuk powerbank Navilera itu harganya 35.000, sedangkan 35.000? ya. Kalau sedangkan untuk powerbank wirelessnya itu 175.000. Oke, nah kalian sudah mematok harga nih Nel, ya. Kalian sudah mematok harga. Apakah tidak rugi dari pembuatan, dari bahan produk dan lain sebagainya? Untuk harga penjualnya sendiri kami itu sudah menentukan total dari bahan bakunya, Oke. pokoknya semuanya itu sudah dihitung. Oke, berarti nggak rugi ya, kalian buat ini nggak rugi kan? Kalau rugi nggak mungkin loh dijual Kak. Oke, nah mungkin teman-teman yang ada di sini yang tertarik dengan casan hasil karya dari inovasi mahasiswa Universitas Bina Dharma bisa langsung ke stand kita, yaitu stand Universitas Bina Dharma. Nah untuk Nelly sendiri nih, tadi kan kita bahas tentang prestasi nih. Kakak tadi lihat CV Nelly itu banyak sekali prestasi. Pencapaian apa saja sih yang bagi Nelly itu berkesan gitu? Untuk pencapaian yang paling berkesan itu adalah yang juara Harapan 3 Inovator Sumsel loh Kak. Oke, nah itu sistem masuk Inovator Sumsel itu bahas tentang inovasi atau bahas juga tentang bisnisnya Nel? Kalau Inovator Sumsel itu lebih membahas tentang inovasinya. Oke, jadi juara 3 harapan. Oke, keren sekali. Boleh dong tepuk tangan untuk Cas Barkuy. Juara 3 harapan inovasi, juara 3 harapan inovasi Sumatera Selatan. Nah, mungkin teman-teman yang ada di sini nanti bisa juga ikutan Nel ya. Boleh Mencoba banget. untuk berinovasi, bukan cuma sekedar profit, tapi mengejar juga perihal tentang inovasi. Nah kakak baru pulang gitu, kakak kan CEO juga dari sistem Desa Pintar, Sidespin. Nah kakak baru pulang dari Labirin Sriwijaya. Nah Labirin Sriwijaya ini adalah suatu program yang kita bahas bukan cuma sekedar profit, tapi kita juga mencari inovasi yang berdampak secara sosial. Nah mungkin Nelly juga bisa berkesempatan untuk hadir nantinya di tahun depan untuk mengangkat dari inovasi Cas Barkuy. Mungkin bisa juga bukan Depa, karena kalau kakak lihat tadi ketika kita berdiskusi ini pemanfaatan limbah nih, keren tuh. Karena memang ini ngebantu juga teman-teman kita yang mungkin elektroniknya dibuang-buang aja, kemudian bisa dibeli oleh Cas Barkuy dan lain sebagainya. Kemudian juga si Dini juga bisa membantu UMKM yang ada di desa ya. Ini asalnya dari mana? Dari kalian atau dari desa? Ini. Maksudnya gimana nih Kak, berasalnya nih? Ya, bukan Depa ini asli buatan kalian atau kalian buatnya ketika di desa? Sebenarnya kami ini tujuannya mengambil di desa untuk meningkatkan UMKM di desa itu. Nah, jadi di sini nih Kak ada pengrajin kerupuk di desa Jejawi, Kecamatan Oganilir. Nah, jadi di sini kami ingin mengangkat UMKM tersebut agar di sini kami jadi suppliernya gitu, jadi pembelinya. Tapi tentunya bukan cuma sekedar kalian mengambil kan, tapi ada inovasi yang kalian berikan yang seperti tadi rasa, bentuk dan lain sebagainya kan? Iya benar Kak, kalau mau diturutin, kalau ke arah desanya itu pembentukan kerupuknya lebih besar. Jadi kami ada inovasi, ada ide tuh setelah berdiskusi. Jadi kami bentuk yang mini-mini yang bantet pedas itu lebih menantang lah. Untuk sekarang kan para remaja nih suka yang pedas gitu loh Kak. Kakak pun gitu sih, jadi kadang suka pusing dengan kerjaan kan, suka pusing dengan tugas, skripsian dan lain sebagainya.
pasti cemil yang kayak gini gitu. Yang pedas-pedas ya Kak? Iya, yang pedas-pedas biar Iya. mata melek terus gitu. Iya benar Kak. Jadi bantet pedas ini juga kami berpikir lagi bahwasanya untuk sekarang kan lebih banyak tuh kayak yang viral-viral seperti basreng ataupun apa tuh kan yang Oke, pedas-pedas berhubungan pedas-pedas. Nah jadi setelah perkembangan zaman kami tuh berpikir kayak mana sih agar terwujud suatu produk tuh yang mengikuti zaman gitu. Jadi kami buatlah kerupuk bantet pedas. Nah kami pun juga menyediakan varian originalnya. Kakak mau tahu nggak sih harganya? Berapa sih harga? Nah ini harga kan biasanya kalau kakak beli-beli itu kan harganya harga basreng. Nah apakah ini bisa bersaing dengan harga basreng gitu? Kakak mau tahu dulu nih sebelum beli gitu. Boleh. Nah jadi kerupuk yang kami buat ini itu tuh harganya worth it Kak. Worth it dalam artian apa nih? Ramah di kantong kita loh. Oke, bukan ramah lingkungan ya. Bukan. Kalau ramah lingkungan ya seperti Nelly Nelly tadi, ya, iya. oke. Berapa sih harga yang kecil dulu deh? Kalau untuk bantet pedas itu kita kasih harga 10.000. Oke, yang besar? Yang untuk original yang besar itu 12.000. Murah kan 12.000. murah kan Kak? Murah banget. Yang besar coba Rekomen coba Nel, dong. diangkat Nel. Sebanyak ini 12.000. Iya Kak, 12.000 aja, murah loh. Oke. Jadi kalau kalian mau beli kerupuk Pukan Deva ini bisa Langsung ke cek- stand? Iya, ke Oke. stand boleh dan cek juga di IG Pukan Deva. Bisa dilihat langsung, di situ ada produk-produknya. Oke. Tinggal chat aja. Oke. Ada kontaknya ya? di Iya, ada Instagram? kontak Kak. Oke, mungkin teman-teman yang ada di sini nanti bisa cek di Instagram Pukan Deva untuk beli-beli. Harganya murah loh. Mungkin nanti setelah ini bakal beli cas barkuy sama beli juga Pukan Deva karena kebutuhan sehari-hari cas barkuy untuk pengisian daya smartphone itu kebutuhan perut, itu kan? Apa? Mood booster. Oh, ya, mood booster ya? Bahasa sekarang mood booster ya? Iya. Oke. Nah, Din, kita udah bahas-bahas panjang lebar tentang perihal tentang Pukan Deva, inovasi-inovasinya, terus harganya. Nah, kakak mau tahu nih, kita kan bahas-bahas tentang digital dalam penentuan ide bisnis dan perizinan usaha wirausaha muda. Nah, wirausaha mudanya ini udah dapet nih dari teman-teman yang ada di sini gitu, dari Nelly, dari Dini. Nah, untuk perizinan usaha sendiri dari Dini itu udah apa aja? Kalau untuk Pukan Deva sendiri, untuk izin usahanya itu kami sudah buat NIB loh Kak. Oke, NIB. Nah, ribet gak sih untuk daftar-daftar yang kayak gitu? Karena memang kakak jujur pribadi, walaupun salah satu aktivis juga, salah satu apa ya, pencinta lah UMKM atau inovasi, kakak nggak tahu nih daftar-daftar perizinan kayak gini. Ribet gak sih? Wah ternyata untuk mendaftar NIB ini Kak ternyata sudah mudah loh. Sudah mudah? Iya sudah mudah, apalagi kan didorong dengan perkembangan teknologi yang berupa digital ini, kita Oke. tuh semakin dipermudah loh. Oke, permudah ini dalam artian apa dulu nih? Nah ini kita bisa mengecek aja di Google Oke, di dan Google. kita bisa lihat di akun OSS. Oke, Nah, berarti bisa laman pendaftaran secara online gitu? Iya benar, secara online kita bisa daftar. Oke. Jadi setelah kita buka di Google, klik aja itu web atau laman OSS. Oke. Nah itu akan terbuka tuh, kita klik. Sudah kita klik, kita mendaftar akun terlebih dahulu. Oke, pendaftaran Iya. akun. Iya, pendaftaran akun terlebih dahulu. Oke, terus? Nah, setelah itu persyaratannya tuh ternyata enggak susah loh, Kak. Nah, apa saja sih syarat-syarat dari NIB? Karena jujur, kakak itu kalau soal administratif itu suka pusing ya. Karena kalau kakak sih nggak ngurusin soal administratif, apalagi kalau zaman dulu ya. Sekarang kan enak nih, ada didorong dengan teknologi yang lebih maju, bisa pengajuan online. Nah, persyaratan apa saja sih yang dibutuhkan untuk pendaftaran NIB ya?
Nah, untuk syarat pendaftarannya itu Kak ternyata hanya membutuhkan 2 persyaratan. Oke, apa saja tuh? Yang pertama kita menyiapkan KTP yang berupa berisi NIK ya. Oke, NIK kita NIK. ya kalau Oke. kita mau mendaftar bisnis. Oke. Nah, sudah NIK itu kita siapin NPWP karena NPWP itu harus wajib. Karena Oke. kan UMKM itu kalau dikategorikan usaha kecil, usaha menengah dan usaha mikro. Nah, Oke. itu ada 3 loh. Jadi bisa dideskripsikan bahwa kalau kita ingin mendaftarkan NIB itu tuh ada kategori usaha kita tadi. Jadi kita sudah bisa menentukan usaha kita nih termasuk usaha apa sih. Nah, Oke, oke, kebetulan Pukan Deva ini merupakan usaha mikro Oke. karena usaha mikro. budgetnya tuh kurang lebih 5 juta ya. Oke, oke. Nah, dari situ kita bisa tuh sudah mendaftarkan akun tadi di OSS. Nah, kita melengkapi data pribadi kita. Oke, berarti yang mendaftar itu Dini, Iya, menggunakan data Dini ya? iya benar. Oke, terus? Nah, setelah itu Dini ya mendaftarkan diri seperti nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir itu diperjelas sesuai dengan KTP tadi, Kak. Oke. Jadi misalnya kalau kita tuh mendaftar akun itu kan langsung menggunakan NIK tuh. Oke, oke. Nah, jadi secara tidak langsung sudah Oke, Ya, berarti otomatis data-data kita ketika kita mengisi form NIK, itu data-data kita langsung masuk ke formnya. Iya. Oke. Nah, tinggal kita isi-isi aja menyesuaikan seperti nama, terus tempat tanggal lahir. Itu masih kita isi manual walaupun sudah secara otomatis tadi masih kita cek. Oke. Nah, setelah itu ada penentuan seperti alamat. Nah, alamat kemarin sempat Dini jadi problem. Nah, Karena- problemnya gimana nih? Nah, problemnya Dini itu kerupuk Pukan Deva ini kan Dini punya usaha di Palembang ini loh. Oke. Nah, sebelumnya Dini kan dari desa ya, dari Oke. Muara Inim gitu loh. Aha. Nah, jadi Dini bingung mau di mana nih tempatnya, sedangkan kan kalau menurutin dari asal tuh dari Muara Inim. Nah, jadi Pukan Deva ini kan merupakan salah satu binaan dari Universitas Bina Dharma yaitu dalam ruang lingkup DIIB, Kak. Apa nih DIB itu dijelasin dong. DIB Nah. itu apa? Nah, DIB itu Direktorat Inkubasi Bisnis. Jadi di sini nih pengembangan bisnis, Kak. Oke, jadi Pukan Deva ini adalah salah satu binaan dari Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Bina Dharma. Iya, Oke, boleh benar. tepuk tangan dong, teman-teman. Jadi Pukan Deva ini, apa Nelly juga salah satu binaan juga? Oke, keren. Jadi teman-teman yang ada di sini atau yang hadir di sini itu binaan dari Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Bina Dharma. Nah, mungkin teman-teman yang ada di sini mungkin tertarik gitu untuk berkuliah dan lain sebagainya dan membutuhkan hal-hal yang positif dan produktif ya tentunya ya. Nah, itu bisa masuk ke Universitas Bina Dharma. Kita punya Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis. Di dalamnya ada organisasi Innovator Center. Dan inilah orang-orangnya gitu, orang-orang hebat di balik inovasi-inovasi yang ada di Universitas Bina Dharma. Oke, nah Din, tadi kita udah bahas nih persyaratan-persyaratan NIB. Kakak pengen tahu dong, kalau jujur kalau administratif ini kakak males tuh di prosesnya. Nah, prosesnya itu berapa lama sih sebenarnya? Sebenarnya untuk pembuatan NIB sendiri, Kak, tidak memerlukan waktu yang lama. Oke. Dalam 24 jam itu sudah selesai. Enggak sampai 24 jam, paling lama lah Dini buat kemarin itu 1 jam, itu sudah selesai. Oke. Nah, tinggal kita itu sudah menentuin seperti kategori usaha, NPWP, terus tata letak Google Maps itu harus dimasukin. Oke, berarti data-datanya harus akurat dulu Iya, nih. bener. Gitu. Jadi orang-orang yang mau validasi data tadi nggak salah gitu ya. Iya, Kak, benar. Oke. Jadi setelah itu, nah itu ada kategori loh, Kak. Nah, Dini kan termasuk kategori kuliner tuh. Nah, jadi di dalam kategori kuliner ini ada suatu buku panduan untuk kode-kode pemasukan. Itu kan ada
pilih kategori jenis, Oke, jenis oke, oke. bisnis Iya, kan. iya, jenis bisnis. Nah, di situ ada buku panduannya ternyata. Oke. Bisa dicek juga buku panduan di buku panduan OSS di Google. Di Website, Google iya, ya? iya. Oke, di situsnya ya? Iya, di Oh, berarti situsnya. memang mereka menyediakan buku panduan tentang atau kode-kodenya aja? Tentang pendaftaran atau kode-kodenya aja? Kode-kodenya Kak, Kode-kodenya kategorinya aja. misal 001 kuliner, makanan gitu Oke, kan. oke. Nah, berarti memang pemerintahan kita udah ngebantu banyak hal ya di dalam bidang khususnya di UMKM. Karena memang kalau kayak gitu sih kayaknya nanti kakak bakal bantu teman-teman UMKM lainnya untuk mendaftarkan NIB. Nah, kakak pengen tahu dong atau kalau kakak punya teman-teman nih UMKM, bisa nggak sih minta bantu ke Dini gitu? Wah, boleh banget Kak. Hah? Kalau mau minta bantuan pembuatan NIB bisa kami dampingi. Oke, itu Kunjungi- di mana nih? boleh ke Bina Dharma aja langsung Oke, Kak. langsung ke universitasnya. Bina Dharma ya? Iya. Oke. Jadi di sini kami welcome Kak. Jadi untuk pendampingan NIB ini kami welcome di Universitas Bina Oke. Dharma. Ini pendampingan ya, bukan Iya. pendaftaran ya, karena Iya, memang posisinya pendampingan. kita sama-sama belajar, sama-sama mendampingi gitu. Jadi nggak cuma sekedar kita mendaftarkan Dini yang mendaftarkan, tapi teman-teman UMKM yang ada di sini juga atau teman-teman, kalau kakak nih kan kita nih sama nih dari Perhimpunan Mahasiswa Wirausaha Indonesia. Nah tentunya di dalam dari perhimpunan itu banyak UMKM atau wirausaha muda yang membutuhkan perizinan usaha seperti yang Dini jelaskan tadi. Nah nanti mungkin bisa juga kontek-kontekan sama Dini gitu. Iya benar Kak. Jadi jangan takut untuk mendaftarkan usaha. Oke, jangan takut untuk Untuk mendaftarkan mendaftarkan usaha. usaha. Wah, quote of the day gitu. Oke, terima kasih Dini. Mungkin nanti kita bakal bahas-bahas lagi lebih panjang perihal tentang NIB ya. Nah, ke Nelly dulu nih. Nel, tadi kan kita udah bahas panjang ya tentang Cas Barkuy, terus pengembangannya, capaiannya, dan lain sebagainya. Nah, untuk Nelly sendiri apa sih gitu yang mau dilakuin dari Cas Barkuy? Tadi kan udah pengembangan nih sampai ke wireless gitu, dari station, gachi, ke wireless. Apakah nanti bisa buat power bank HP-nya di rumah tapi casannya di kantor atau gimana nih? Mungkin untuk kedepannya itu kami itu sangat mengharapkan kalau produk kami itu dikomersilkan lebih luas lagi nih Kak sebenarnya. Nah kalau untuk perkembangan dari produknya sendiri mungkin belum ada ide nih. Oke, berarti kita bakal ngekomersilin, Ya, mengkomersilkan ya, produk. mengkomersilkan produk-produk dari Cas Barkuy karena memang banyak sekali produk Cas Barkuy dari station, gachi, wireless yang mungkin dibutuhkan gitu, yang diharapkan oleh teman-teman yang ada di rumah juga. Nah, Nel ini kan ada berjiwa inovasi gitu. Tadi juga bahas tentang komersil ya. Gimana sih cara Nelly itu beradaptasi dari inovasi yang awalnya kalian itu buat untuk diri sendiri ya, kan? Untuk diri sendiri, lalu ingin dikomersilkan. Bagaimana sih punya ide seperti itu gitu? Pada awalnya tuh gini Kak, kan itu kan awalnya tuh produk kami itu digunakan untuk sendiri. Nah banyak nih teman-teman nanya ini produknya tuh apa sih gitu. Oke. Terus kayak mencoba juga produk itu. Terus ada juga nih yang ngasih kayak saran kalau produk kami tuh lebih baik itu kayak dijual gitu. Karena sangat Oke. berguna juga nih Kak. Selain untuk pengisian daya kan bisa juga produk ini tuh mengurangi penambahan limbah elektronik. Karena tadi kan Oke, oke, bahannya oke. tuh kan menggunakan limbah Limbah elektronik. elektronik. Oke. Berarti teman-teman yang ada yang di mana nih? Teman-teman yang di rumah, di kampus atau teman kerja atau gimana? Yang menggunakan juga si Cas Barkuy ini? Rata-rata tuh teman kampus nih Kak. Teman kampus. Jadi Nelly bawa casan ini untuk mengecas daya smartphone, lalu dilihat oleh teman-teman di kampus, lalu nanyain. Iya banyak ini nanya apa loh sih Kak. gitu? Gitu. Oke, keren.
Nah, Nel, dari sekian banyak inovasi yang kalian buat gitu, dari wireless sendiri, nah kakak nih masih penasaran dengan wireless sih. Kepikiran untuk buat wireless ini gimana gitu? Ceritanya kayaknya buat power bank wireless keren deh. Nah itu dari mana bisa kepikiran sampai segitunya? Pada awal itu kan produk kami itu kan power bank konvensional nih Kak, yang masih Oke. menggunakan kabel. Oke. Kan kalau penggunaan kabel itu kan lebih ke kayak sulit nih, kayak repot tuh harus bawa kabel tambahan kan. Nah maka dari itu tuh kami tuh kayak mencari informasi tentang teknologi wireless nih. Oke, berarti kalian Nelly dan teman-teman mencari referensi perihal tentang gimana sih power bank ini diterapkan dengan teknologi wireless. Oke. Nah, Nel, tadi kan menurut Nelly sendiri nih, apa sih yang bisa dilakuin setelah ini dari Cas Barku ini, gitu? Dalam artian, apakah maksudnya dalam artian bisa bermitra dengan siapakah atau bisa biar komersil tadi yang kata Nelly itu lebih meluas. Rencana Nelly deh, rencana Nelly. Untuk rencananya mungkin kami ingin mencari bekerjasama dengan pengepulnya dulu untuk membuka limbah elektronik itu, dan selanjutnya nanti kami akan mencari tempat produksi yang bisa membuat 3D printing untuk bentuk dari power bank itu sendiri Kak. Oke, berarti bakal banyak bentuk-bentuk dari power bank itu sendiri ya? Kan terus berinovasi nih Kak. Oke, keren. Nah, jiwanya sangat-sangat inovasi. Nah, mungkin boleh dan satu kata untuk teman-teman yang ada di rumah, untuk teman-teman yang ada di sini, gimana sih bisa mempunyai jiwa-jiwa yang berinovasi gitu? Boleh dong disampaikan ke teman-teman yang ada di rumah? Untuk itu tuh ada tipsnya nih Kak, untuk menjadi pribadi yang inovatif. Oke. Yang pertama kita tuh harus memiliki rasa penasaran yang tinggi. Rasa penasaran yang tinggi. Iya harus loh Kak itu. Oke. Selanjutnya itu kita harus berani mengambil resiko nih, jangan takut gagal, terus berusaha gitu loh Kak. Oke, nah itu salah satu tantangan juga sih dengan buat teman-teman yang ada di rumah dan di sini. Kakak jujur untuk merasakan gagal itu mungkin beribu-ribu kali, tapi memang benar kata si Nelly enggak putus semangat sih. Iya. Jangan harus nyerah sih. Sebuah usaha itu pasti ada gagal dan lain sebagainya. Nah, untuk yang ketiga apa nih? Untuk yang ketiga itu yang pasti kita harus membuka diri untuk hal-hal baru nih. Jangan stop di situ aja nih Kak. Oke, biar inovasinya terus berkembang. Iya, terus berkembang. Oke, menarik nih kata-kata dari Nelly hari ini. Ada yang lagi disampaikan? Mungkin itu saja Mungkin itu Kak. saja. Oke, terima kasih Nelly. Nah, mungkin kita bisa kembali ke Dini. Nah, Din, kita tadi kan bahas tentang NIB. Juga bahas juga tentang tentang Pukandepa juga, tentang cara pendaftaran juga, perizinan juga dan lain sebagainya. Nah, Din, ada kata-kata untuk teman-teman yang ada di rumah nggak sih, atau teman-teman yang ada di sini sebelum kita akhiri talk show kita hari ini? Ada sih Kak, untuk Apa teman-teman. tuh kata-katanya? Kita itu jangan pantang menyerah dalam melakukan sebuah inovasi. Oke. Karena benar kata Nelly tadi, kita tuh harus menanamkan kepada diri itu penasaran. Oke. Nah, jadi kalau sudah ditanamkan penasaran tadi, apa sih yang ingin dilakuin? Oke. Apa sih dampaknya? Apa sih ini? Pokoknya banyak sih. Mungkin lebih ke dampaknya sih. Iya. Jadi dampaknya itu kalau kita penasaran, kita itu nggak berhenti mencoba. Iya Ya, benar. benar kan? Nah dari situ sudah melakukan inovasi, jangan berhenti mencoba dan tetap semangat terus. Dan untuk melakukan suatu usaha itu, apalagi legalitas, Oke. jangan takut karena sudah dipermudah. Oke, jangan Itu aja takut karena itu sudah dipermudah gitu, dan dibantu juga dengan teknologi yang ada juga. Iya, benar. Oke. Nah, terima kasih banyak
ke Nelly, kemudian ke Dini juga. Kita panjang lebar bahas-bahas inovasi hari ini. Kemudian kita juga bahas-bahas tentang usaha, perizinan dan lain sebagainya. Kakak pribadi dan teman-teman mengucapkan terima kasih ke Nelly, kemudian ke Dini udah mungkin sharing ya, lebih ke sharing perihal tentang perizinan juga tadi, tentang inovasi. Nah mungkin teman-teman yang ada di rumah juga, mungkin benar kata teman-teman yang ada di sini bahwasanya jangan pernah berhenti mencoba sih, lebih ke sana sih. Karena memang jujur pribadi, pengalaman pribadi ini Nel, Din, bahwasanya kalau kita nyoba kita bakal stuck sih. Stuck, terus nggak ada perkembangan, kita juga nge-brand diri juga agak sulit dan lain sebagainya. Jadi mungkin kita terus mencari referensi, apa sih yang bisa mungkin kita upgrade. Entah itu dari inovasi kita, entah itu dari diri sendiri, yang mungkin bisa kita ambil sisi positifnya gitu. Bukan cuman sekedar kita cuman stuck di situ-situ aja. Benar. Oke. Nah, mungkin itu sih. Iya. Din, kayak kata pepatah ya, guru terbaik adalah pengalaman. Oke, bukan masa lalu ya. Iya. Oke. Nah, mungkin talk show kita hari ini yang bertemakan digital dalam penentuan ide bisnis dan perizinan usaha wirausaha muda. Malam hari ini kita cukupkan sampai di sini, Din. Iya. Mungkin kita bisa sharing-sharing lebih dalam juga. Mungkin tidak di sini gitu, karena kalau kita bahas-bahas di sini bakal 20 SKS, Din. Benar. Bakal lama dan panjang. Banyak banget yang bisa kita explore lagi ya. Iya benar. Karena perizinan sendiri juga bukan cuma sekedar NIB ya kan? Banyak sekali perizinan yang tentunya kata si Dini tadi jangan takut untuk mengajukan perizinan usaha. Nah mungkin saya sebagai moderator minta maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh dong kasih tepuk tangannya untuk dua narasumber kita pada malam ini. Banyak banget wawasan serta pengalaman-pengalaman yang udah dikasih sama mereka. Dan mereka ini adalah mahasiswa-mahasiswa Universitas Bina Dharma ya. Oke. Keren banget. Dan di Universitas Bina Dharma itu banyak banget ya kayaknya kita lihat kayak Kak Dini, Kak Nelly itu mengeksplor dirinya di Universitas Bina Dharma nih. Oke. Ya, jadi dan Universitas Bina Dharma itu masih membuka pendaftaran ya. Pendaftaran, masih sampai sekarang masih sampai membuka sekarang pendaftaran. iya. Sampai Gokil, tanggal gokil. 31 Agustus, bener ya Ibu? 31 Agustus. Sampai besok. Diperpanjang Iya. katanya, sampai tanggal 3 September ya. Diperpanjang ya. Diperpanjang dan banyak katanya. Din, tadi kan kalau aku tadi ke start. Jadi nanya-nanya juga banyak promosi dan potong-potongan gitu. Nah Banyak ini diskon yang sangat nih. dibutuhkan Banyak oleh diskon mahasiswa nih, gitu. oke. Karena memang jujur kalau soal potongan saya nomor 1 nih. Oke. Jadi dibuka sampai tanggal 3. Tiga Itu dibuka September. juga di kampus juga Weh? Di stand dan di kampus? Di stand aja? Di stand. Di Oke. stand, di PIM. Jadi paling- buat kalian yang mau mendaftar di Universitas Bina Dharma itu bisa langsung datang ke Palembang Indah Mall dan kunjungi langsung stand Universitas Bina Dharma. Oke. Boleh ditutup nih. Oke, baiklah. Demikian acara talk show kita pada hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada dua narasumber kita yang telah memberikan wawasan serta sharing-sharing pengalaman. Terima kasih untuk Nelly Aprianti sebagai CEO dari Cas Barkuy. Dan terima kasih juga kepada Dini Febrianti sebagai CEO dari Pukan Deva. Baiklah,
bagi para hadirin sekalian, marilah kita terus menjaga semangat wirausaha muda dan jangan ragu untuk menerapkan wawasan yang tadi kita udah dapetin. Tentu, Din, tentu. Jadi kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam acara kali ini dan kami juga berterima kasih kepada para pengunjung sekalian yang telah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Kami ucapkan sampai jumpa dan sampai bertemu pada acara-acara selanjutnya. Oke, bye-bye. Terima kasih dan selamat malam.